I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Dan ini tuh merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Buat yang nunggu lanjutan No Game No Life, mohon bersabar, karena emang agak ribet pembahasannya, jadi masih gua kerjakan. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya, agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Tiba di hari pertemuan, Rimuru, Benimaru, Suna, dan Zoe datang ke pertemuan. Di sini, Rimuru berencana membuat Dewan mengakui Tempest sebagai bagian dari Dewan. Jika berhasil, cita-cita Rimuru yang ingin membangun hubungan damai akan berjalan lancar. Karena selain manusia, Rimuru tuh udah membangun hubungan persahabatan dengan para majin, dwarf, elf, dan banyak ras lain. Dan saat ini, semuanya telah menciptakan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Namun, Rimuru juga mau damai sama manusia. Meskipun Rimuru sebenarnya tahu manusia itu serakah, tapi tetap aja manusia juga punya potensi yang berbeda dari para monster. Jadi, perdamaian pasti akan menambah ragamnya budaya. Saat pertemuan, mereka pun mulai disambut oleh beberapa negara yang ingin menjalin hubungan persahabatan dengan Rimuru. Di sini Rimuru tuh seneng banget mendengar pujian dari mereka. Mereka pun senang karena Rimuru sangat ramah meskipun punya jabatan Raja Iblis. Melihat hal ini, cukup banyak orang yang ingin menjalin hubungan damai dengan Rimuru. Namun tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang mengusir perwakilan negara lain yang lagi berbicara sama Rimuru, dengan alasan kalau mereka menyusahkan Rimuru. Namun mereka gunain kata-kata yang kurang sopan. Ini tuh bikin Rimuru terganggu. Setelah perwakilan negara lain menjauh, mereka pun mulai ngajak Rimuru ngobrol. Namun saat itu Rimuru pun dapat kabar dari Zoe. Di dalam dewan tersebut, negara kuat akan mendominasi, meskipun mereka mengatakan semua anggota dewan setara. Karena itu, Rimuru pun menahan emosinya dan melanjutkan pembicaraan. Mereka pun berkata, Rimuru nggak punya sopan santun sebagai seorang raja. Jadi, setelah hubungan damai terbentuk, mereka akan mengajarkan etika pada Rimuru. Rimuru hanya tersenyum ramah saat itu. Mereka pun kemudian bertanya tentang pembangunan kereta sihir di kota Tempest. Mereka pun kemudian bilang kalau mereka bisa membantu Rimuru. Tapi kayaknya Rimuru tuh nggak mungkin mampu bayar mereka. Bagi Rimuru, kata-kata ini tuh terlalu kasar. Sambil menahan amarah, Rimuru pun dengan ramah menolak semua bantuan. Rimuru tuh heran, kenapa mereka nggak takut padanya? Apa mereka sama sekali nggak tahu ancaman dari Raja Iblis? Dan di sini juga terungkap, sebelum bekerja untuk Rimuru, Muriel selalu berurusan dengan orang-orang seperti ini. Dan setelah pembicaraan panjang, mereka pun kemudian pergi. Di sini Benimaru berkata, "Tuanku Rimuru, apakah harus kita bantai mereka?" Benimaru sangat marah karena Upil Komodo menghina Rimuru. Namun Zoe berkata, "Tenanglah Benimaru, tuan kita sangat hebat. Kata-kata kasar itu gak penting bagi dirinya. Lagi pula, gak mungkin mereka tuh bisa mengancam Tuan Rimuru." Suna pun membenarkannya, karena Rimuru adalah tuan yang paling baik di dunia. Rimuru pun tersenyum dan minta Benimaru bersabar. Pertemuan resmi dewan pun dimulai. Beberapa perkataan mulai memancing Rimuru, dan Rimuru hanya mendengarkan semua isi rapat. Rapat itu berisi tentang syarat bergabungnya Tempest menjadi anggota dewan. Berikut adalah rincian syaratnya. Yang pertama, Tempest itu wajib mematuhi hukum internasional serta membuat zona ekonomi dan berani memberikan kekuatan militer. Untuk mematuhi hukum internasional, Rimuru tuh nggak keberatan.
tapi untuk membuat zona ekonomi agak kurang cocok. Itu berarti siapapun boleh meniru ciptaan suatu negara dan mengabaikan hak kepemilikan. Rimuru pun terus didesak. Namun seseorang dewan berkata dengan sopan, "Diam kalian, jangan buat yang mulia Rimuru terganggu." Rimuru juga masih nggak terima, harus memberikan kekuatan militer. Ini karena Rimuru juga tahu ada beberapa orang di dewan tersebut yang mau mendominasi Tempest. Ini karena Federasi Tempest memiliki otoritas penuh di hutan besar Jura. Ya, seperti yang kemarin kita bahas, saat Kekaisaran Timur nantinya benar-benar menyerang, kota Rimuru yang akan bertugas sebagai pasukan garis depan. Mereka juga mau Rimuru mempertahankan negara mereka. Kenapa mereka tuh nggak minta dilindungi Kekaisaran Suci Ruberios? Ini karena Gereja Suci Barat hanya mengirim ordo kesatria suci ke negara yang mengakui agama Ruminisme. Ditambah jumlah orang yang mereka kirim gak bisa terlalu banyak. Sebenarnya Rimuru tuh gak keberatan menjadi pertahanan nasional, karena ini akan membuat bangsa Rimuru disegani. Bahkan kekuatan dan pengaruh Tempest akan makin tersebar ke seluruh dunia. Namun ya, kali ini Federasi Tempest berada di awal rute invasi ke Kekaisaran Timur. Jadi sebenarnya persatuan ini datang di saat yang sangat tepat. Namun Rimuru masih nggak terima jika mereka ingin jadiin kotanya sebagai tumbal dan meminta Rimuru mengirim personil ke kota mereka. Setelah syarat disebutkan, mereka pun bertanya, apakah ada syarat yang mengganggu Rimuru? Rimuru pun berkata, "Aku telah menganalisa semuanya dan masih memiliki keraguan pada rencana kalian. Jika kalian memang bersedia menerima kami, maka aku dan seluruh pasukanku akan menerima semua syarat tadi." Rimuru pun mengajukan beberapa dokumen. Rimuru berkata, "Jika negaramu bermasalah, ceritakan saja padaku. Kalau mereka tunggal mau menerima proposal yang Rimuru ajukan, Rimuru nggak akan bergabung dengan dewan." Pembawa acara dalam dewan itu pun berkata, "Baiklah kalau begitu. Tapi mengenai proposal ini, bisakah Yang Mulia Rimuru memberikan kami waktu untuk berdiskusi?" Rimuru pun menyadari satu-satunya di sana yang paling mengerti betapa mengerikan Raja Iblis adalah sang pembicara. Makanya dia tuh nggak mau ngebuang kesempatan damai dengan menolak proposal dari Rimuru. Rimuru pun bersedia dan langsung memberikan mereka waktu untuk berpikir. Setelah membaca dokumen itu, ada beberapa perwakilan yang gak terima. Bahkan mereka tuh sampai memukul meja pertemuan. Tapi semuanya berjalan sesuai rencana Rimuru. Rimuru pun langsung melihat semuanya. Banyak dari mereka yang mulai takut. Setelah 3 jam berlalu, pertemuan pun dimulai kembali. Mengenai dokumen yang diberi Rimuru tadi, beberapa anggota dewan menyerahkan dokumen petisi kepada Rimuru. Pembicara sangat lelah melihat kebodohan beberapa perwakilan negara. By the way, berikut adalah isi petisi tersebut. Pertama, Rimuru akan membangun kereta sihir ke kerajaan Ingrasia dan semua biaya akan ditanggung oleh Federasi Tempest. Dan yang kedua, Federasi Tempest harus memberikan peralatan kelas tinggi untuk militer bangsa-bangsa barat. Dan yang ketiga, labirin Rimuru adalah harta seluruh umat manusia dan mereka akan mengawasi labirin. Keempat, kalau seandainya Tempest bergabung, setiap tahunnya mereka punya pajak yang harus dibayar. Dan begitulah semua isi petisi mereka. Namun, dalam waktu 3 detik, Rimuru pun sangat marah. Ini bukan keadilan dan udah seperti penjajah. Rimuru pun berkata, "Teman-temanku sekalian, apakah kalian memandang rendah diriku? Bagaimana bisa kalian berani menuntut Raja Iblis?" Rimuru pun langsung menendang meja pertemuan. Suna pun berkata, "Tuan Rimuru lagi bertanya, jadi jawablah pertanyaannya jika kalian masih ingin hidup." Rimuru juga berkata, "Kalian semua salah. Bangsaku memang lagi membangun zona ekonomi yang besar dan aku memang ingin bergabung dengan Dewan Barat karena aku gak mau menyakiti manusia. Tapi jika kalian gak mau bekerja sama, untuk apa kami bergabung?"
Seketika, aula pertemuan langsung berguncang. Semua orang terdiam. Padahal Rimuru saat itu tuh nggak gunain aura Raja Iblisnya. Karena jika seandainya digunakannya, semuanya akan jatuh dalam rasa takut. Dan Rimuru tuh nggak suka ditakuti dan hanya ingin membangun hubungan damai yang baik. Karena Rimuru hanya mau berteman dengan manusia. Melihat Rimuru yang marah, mereka pun berkata kalau mereka nggak bermaksud merendahkan Rimuru dan hanya ingin membangun hubungan persahabatan. Para anggota dewan pun mulai panik dan berusaha mencari alasan. Tapi Rimuru malah makin kesal. Rimuru pun berkata, cara beberapa dari kalian yang memanggilku saja sudah tidak sopan. Aku adalah penguasa hutan besar Jura. Meskipun kalian merupakan raja dari kerajaan lain, bukankah lebih baik kita saling sopan? Rimuru nggak masalah kalau dirinya direndahkan. Tapi Rimuru benar-benar nggak bisa terima jika bangsanya yang direndahkan oleh mereka. Kalian semua terlalu menyepelekanku. Begitulah kata Rimuru. Rimuru juga bertanya, apa sebenarnya keinginan mereka? Apa mereka mau membuat bangsa Rimuru menjadi budak? Mereka pun terus berusaha menjelaskan untuk meredahkan emosi Rimuru. Di sini Raphael pun berkata, saat ini seluruh tempat ini sedang berada di bawah pengaruh gangguan mental. Rimuru pun langsung heran karena dia tuh nggak ngelakuin apapun. Ternyata seseorang telah melakukan manipulasi mental dan beberapa anggota dewan telah dipengaruhi. Rimuru pun langsung minta Raphael untuk menghapus gangguan tersebut. Semuanya pun mulai tersadar. Beberapa anggota dewan kemudian berkata, ya wajar aja yang mulia Rimuru marah. Bahkan persyaratan ini nggak disebutkan sebelum pertemuan. Jadi siapa sebenarnya yang menyusun proposal ini? Situasi pun mulai kembali. Rimuru langsung minta Raphael ngejelasin kejadian tadi padanya. Raphael pun berkata, tadi ada bentuk gangguan mental yang bukan dari sihir. Namun pengaruhnya nggak terlalu kuat. Bawahan Rimuru yang ada di sana pun kagum karena Rimuru bisa tahu semuanya. Rimuru penasaran siapa dalangnya di sini. Karena kemungkinan ini tuh bukan ulah si Yuki. Nggak lama beberapa anggota dewan mulai menekan orang yang membela Rimuru. Rimuru pun yakin mungkin mereka adalah dalangnya. Gak lama muncullah seseorang. Dalam hati Rimuru berkata, jadi kalian berani mengirim orang untuk menekan diriku meski kalian tahu aku Raja Iblis. Gak lama orang itu pun masuk. Dia berkata, jadi Anda orang bodoh yang mengaku sebagai Raja Iblis. Kau kira 3 pelayanmu bisa melindungi dirimu? Di sini Raphael berkata, kalau orang itu tuh nggak punya kemampuan mengerikan. Rimuru pun berkata, berarti ini orang cuma orang idiot yang cuma pintar ngebacot. Rimuru pun berkata, akulah Rimuru. Jadi ada perlu apa denganku? Suna pun mulai berhenti tersenyum. Benimaru masih menahan api amarah. Bahkan Soweto udah siap ngeluarin senjata tersembunyi. Orang itu berkata, hahaha, karena Rimuru Raja Iblis yang bodoh, jadi nggak ada masalah kalau kita bunuh. Rimuru pun bilang, kalau tindakan orang ini aja udah ngelewati batas hukum internasional. Namun Rimuru belum menjadi bagian dari dewan. Orang itu pun bilang, para monster akan menjadi bidak mereka. Rimuru pun heran, kenapa mereka terus ngelawak. Saat itu Raphael berkata, orang ini tuh mau mengalahkan Rimuru dan menjadikan Rimuru bawahannya. Dan di sana tuh ada item Orb Domination yang kekuatannya tuh sama kayak waktu Milim pura-pura dikendalikan oleh Clement. Raphael berkata, kekuatan segitu nggak mungkin bisa mengendalikan Master. Pembicara dewan mulai sangat panik dengan kekacauan yang terjadi. Dia pun berkata, tolong tunggu yang mulia Rimuru. Ini pasti salah paham. Bukan ini yang ingin dilakukan oleh para dewan. Rimuru pun tahu kalau si pembawa rapat nggak berbohong. Mereka bahkan nggak tahu siapa yang mengirim para penyusup ke sini. Namun mereka memiliki lambang keluarga kerajaan Ingrasia. Ternyata orang yang menghina Rimuru tadi adalah si Rainer.
Pembawa acara pun mulai memarahi mereka. Namun, salah satu anggota dewan yang bernama Gavan berkata, "Akulah yang memanggil mereka untuk menghukum Rimuru." Pembawa acara pun sangat marah. Gavan telah kehilangan akal sehat. Dia pun bilang, "Kalian gak usah takut sama Raja Iblis Rimuru. Rainer adalah pria terkuat di Ingrasia. Dia pasti akan ngalahin Raja Iblis Rimuru dan mengendalikan Rimuru. Asli, ini sih badut yang lebih parah daripada Clement." Gavan bahkan saat itu berkata kalau dia mau mendominasi True Dragon Veldora. Namun, banyak anggota dewan yang ngedukung Rimuru. Gak lama datanglah Elric di sana. Dia adalah orang di balik semua masalah. Dia pun mulai merendahkan Hinata. Hinata mulai sangat kesal. Rainer berkata, Hinata lebih lemah dari dirinya. Hinata bahkan gak bisa menang melawan Rimuru dan terus menghina Hinata. Nggak lama setelah kemunculan si Elric, masuklah kelompok Green Rebellion dan mereka benar-benar berkaitan dengan Apostle of Earth. Ravel pun melaporkan bahwa ini bisa menjatuhkan reputasi Rimuru karena Rimuru telah berjanji akan bertarung melawan orang yang berhasil melewati seluruh lantai labirin. Hinata pun berkata, jadi Elric mau jadi musuh Tempest dan gereja suci barat. Anggota dewan lain juga setuju bahwa tindakan ini tuh udah kelewatan. Rainer yakin dia bisa menang dari Rimuru. Bahkan Kapten Green Rebellion sendiri berkata, menurutku Tuan Raja Iblis Rimuru berbahaya. Dia bahkan bisa menciptakan labirin dengan monster yang mengerikan. By the way, umat manusia tuh nggak ada yang tahu kalau labirin itu dibuat sama Ramirez. Di sini Raphael berkata mereka nggak bisa apa-apa. Jadi Master tuh tenang aja. Saat ini Raphael telah memahami semuanya dan bilang kalau Master telah menang. Karena saat itu kebanyakan dari anggota dewan mendukung gagasan Rimuru dan menentang gagasan untuk mengalahkan Raja Iblis. Yang artinya semua anggota dewan telah memutuskan bergabung dengan Rimuru. Rimuru pun bilang sama si Elric, "Oi, bisakah kau diam sekarang?" Semuanya nggak ada yang ngedukung si Elric. Di sini Rimuru pun ngungkapin tindakan buruk yang mereka lakukan di belakang layar. Mereka pun kaget karena Rimuru tuh bisa tahu informasi yang sangat rahasia dan mulai sangat panik. Rimuru hanya tersenyum. Saat itu Zoe juga langsung menghentikan pergerakan beberapa orang dengan benang baja lengketnya. Salah satu pemimpin Apostle of Earth berkata, "Bukankah aku sudah memperingatkan kalian?" Dia pun telah memutuskan hubungan dengan si Elric. Rimuru harusnya telah menang. Namun masih aja ada orang yang gak mau mengakui kekalahannya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.